kalian bisa lihat di sini, anak-anak bermain dengan rukun, tidak ada yang berkelahi. Kita bisa mempelajarinya bagaimana mereka bisa hidup rukun ya, terutama dengan mengamalkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari sila Pancasila. Baik, gambar ini merupakan pengamalan dari sila ke-1 atau pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa ya anak-anak, mengapa ini merupakan contoh dari sikap pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita bisa lihat di sini, anak perempuan ini mengingatkan temannya yang bernama Bayu untuk beribadah, untuk berdoa. Ya, bisa dibaca sendiri anak-anak bagaimana saat kita bermain dan kita ingat waktunya beribadah atau berdoa, kita bisa mengingatkan teman kita yang sedang bermain untuk berdoa. Dan untuk gambar yang berikut ini yaitu contoh pengamalan dari silanya yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kita lakukan dengan teman bermain kita. Kita bisa lihat sikap saling tolong menolong. Ya, jadi saat kita bermain dan kita melihat teman kita sedang membutuhkan bantuan, kita jangan ragu-ragu untuk membantunya. Karena dengan seperti itu kita melakukan kebaikan kepada teman kita. Contoh berikutnya, kita bisa dengan merapikan mainan bersama-sama. Ayo kita rapikan mainannya. Baiklah Adi, seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab artinya kita bertindak dengan sopan, dengan bijaksana. Sesudah bermain, merapikan mainannya. Dan untuk silanya yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kita bisa lihat di sini, yaitu kita bisa mempelajari tarian daerah bersama dengan teman kita sendiri. Berlatih terutama saat liburan atau sedang pandemi seperti ini, kalian tidak sekolah, kalian bisa berlatih dengan teman. Tetapi tetap jaga jarak, memakai alat pelindung seperti masker, cuci tangan, dan kita tidak pegang anggota tubuh seperti mata, hidung, dan mulut. Ini adalah contoh dari sikap pengamalan sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Artinya kita bisa bersatu. Kita ingat kita ini bangsa Indonesia dengan mempelajari tarian daerah, menyanyikan lagu daerah. Jadi kita tahu bahwa kita bangsa Indonesia. Kita bisa mempelajarinya dengan teman saat bermain. Seperti itu. Dan ini contoh lainnya dari sikap sila ketiga, menjaga kekompakan saat bermain, jadi tidak sendiri-sendiri, terutama jika permainannya dilakukan dalam tim atau dalam grup. Ya,
Anak-anak bisa lihat anak yang paling depan berbicara, ayo kita melangkah kaki kiri dulu bersama-sama. Jadi kita menjaga kekompakan agar permainan berjalan dengan baik dan tidak ada yang berkelahi. Nah, gambar yang berikutnya yaitu sila pengamalan dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi anak-anak untuk sila keempat ini, jika kalian bermain dan bisa lihat kita bingung, apa ya, kita mau bermain apa hari ini? Nah, kita bisa bermusyawarah atau duduk bersama mengemukakan pendapat kita. Kita membicarakan pendapat kita menyalurkan pendapat kita. Seperti itu. Jadi tidak diam-diam saja, kalau ada ide atau usul boleh diucapkan, tetapi dengan kata-kata yang sopan. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman, kita mau bermain apa hari ini? Nah, itu artinya kakak ini sedang meminta pendapat, bermusyawarah, jadi tidak berpikir sendiri. Main Lego, Kak, seperti itu. Oh, ternyata anak perempuan yang di belakangnya mempunyai ide lain. Bagaimana dengan peta umpet? Nah, kita lihat. Oh, ternyata teman sebelahnya berkata, sepertinya peta umpet seru. Nah, kita lihat teman berikutnya, apakah setuju bermain Lego atau bermain peta umpet. Kira-kira bagaimana anak-anak? Apakah mereka bermain Lego atau mereka bermain peta umpet pada akhirnya? Ya, ternyata di sini anak ini setuju, peta umpet saja, Kak. Seperti itu. Ternyata anak ini juga sukanya bermain peta umpet. Mengusulkan untuk bermain peta umpet. Nah, bagaimana dengan temannya? Setuju. Setuju di sini maksudnya dia setuju untuk bermain peta umpet. Nah, kalau sudah begini, bagaimana memutuskannya? Bagaimana akhirnya? Nah, karena yang paling banyak bersuara yaitu berpendapat untuk bermain peta umpet, pada akhirnya, nah bagaimana? Anak-anak bisa baca. Baiklah, karena banyak yang memilih peta umpet, mari kita bermain peta umpet, seperti itu. Jadi bermusyawarah artinya kita duduk bersama, kita mengemukakan pendapat kita, dan keputusan akhirnya bisa didapatkan melalui suara terbanyak. Di sini suara yang terbanyak main Lego atau bermain peta umpet. Nah, nanti kalian bisa diskusikan dengan mama papa ya, untuk lebih jelasnya. Ya, ini masih contoh dari sila keempat. Dan ini adalah sila kelima dengan teman bermain. Apa bunyinya anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil semua. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Semua anak bermain, yang satu jaga, yang lainnya ya bersembunyi. Kita lihat di sini. Oh, ternyata anjingnya juga ikut. Nah, karena adil, semuanya ikut bermain, tidak pilih-pilih. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita tidak membedakan, oh kamu dari
boleh main. Oh, kamu dari Jawa, kamu tidak boleh main. Tidak, tetapi semua suku, semua agama bermain bersama. Semua teman-teman, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, bermain bersama. Karena Tuhan tidak membedakan umatnya, begitu pula juga kita. Oke, anak-anak? Apa yang terjadi jika kita tidak hidup rukun dengan teman bermain kita, atau saat kita bermain kita tidak bersikap baik? Nah, ini dia contoh dari tidak hidup rukun. Berebutan boneka. Anak-anak ini merebut boneka satu sama lain, tidak mau mengalah. Ada juga yang usil, ya. Baiklah anak-anak, sekian dari pelajaran PKN, yaitu bagian dari pelajaran tematik tema 1 subtema 2. Bisa diulang lagi videonya, semoga bermanfaat. Stay healthy. God bless you.